Ya, kemudian untuk selanjutnya ya mengenai materi tentang pneumonia ya, itu resistensi ya. Sekarang kita mengarah ke obat ya. Jadi tadi patofisiologi ya, etiologi, sekarang obatnya. Obat yang pertama adalah mengenai resistensi ya. Kita mengenai resistensi atau kekebalan ya. Resistensi, resisten itu kebal. Jadi resistensi itu kekebalan. Resistensi itu dijumpai pada pneumokokus ya, pada penyakit pneumonia ya. Jadi pada 10 tahun terakhir ya. Jadi 10 tahun terakhir ini sangat cukup banyak ya kejadian resistensi karena eh, penyakitnya itu kebal terhadap antibiotik penisilin. Jadi diberi penisilin itu nggak mempan ya. Kejadian 10 tahun terakhir itu resistensinya itu terjadi akibat kebalnya kuman terhadap antibiotik penisilin. Yang kedua, akibat dari hal tersebut di atas ya, kekebalan terhadap penisilin ya, itu merembet nular ke antibiotik yang lain ya. Seperti antibiotik golongan cephalosporin ya, dia jadi resisten. Antibiotik golongan makrolid ya, dia jadi resisten. Kalau cephalosporin itu contohnya cefixim ya, cepatroxil ya, ceftriaxone ya. Ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena antibiotik ini adalah antibiotik andalan di rumah sakit ya. Di mana banyak sekali digunakan untuk penyakit infeksi ya, golongan cephalosporin itu. Kalau sampai dia resisten atau kebal kan sangat merepotkan rumah sakit ya. Dia harus mencari antibiotik yang sensitif ya, mencarikan antibiotik yang masih bagus ya, dan itu tidak mudah. Selain harganya juga mahal ya, mungkin barangnya ada tapi harganya mahal, ya, yang mungkin tidak bisa diklaim ya dengan BPJS. Jadi sangat merepotkan sekali kalau ada orang terkena eh, infeksi pneumonia, dia diobati dengan cephalosporin nggak sembuh, itu repot sekali ya. Golongan makrolid ini juga termasuk antibiotik yang langka ya. Dalam artian langka itu agak jarang digunakan di rumah sakit ya. Khususnya yang bentuknya injeksi ya, makrolid. Kalau dari makrolid ini itu oral semua, jadi padahal kalau penyakit-penyakit berat itu kan lebih baik diberikan injeksi kan ya, apalagi orangnya nggak bisa menelan. Misalnya makrolid itu misalnya eritromisin ya, eritromisin, kemudian atau yang lain ya, misalnya azitromisin ya, itu termasuk makrolid juga ya, atau claritromisin yang terkenal itu ya, claritromisin apotik ya, termasuk golongan makrolid juga. Kemudian tetrasiklin lah, kalau tetrasiklin ini memang jamak ya, karena ini antibiotik kuno ya, udah lama sekali ya, udah lebih dari 50 tahun lah umurnya antibiotik ini ya. Sehingga memang udah, kalau di rumah sakit udah nggak dipakai lagi tetrasiklin ini ya. Ini kan nggak ada lagi ya dokter maka tetrasiklin ini, tapi masih dijual di apotek ya, itu kan jadi masalah ya. Kemudian cotrimoxazole. Nah, cotrimoxazole ini juga antibiotik yang cukup terkenal ya, masih ingat ya kemarin ya, cotrimoxazole ini menyebabkan Stephen Johnson syndrome atau SJS ya, kemarin masih ingat ya. Jadi antibiotik yang menyebabkan Stephen Johnson syndrome itu namanya cotrimoxazole, golongan sulfonamid ya. Kemudian antibiotik yang masih bagus ya, yang masih bagus untuk pengobatan pneumonia, artinya antibiotiknya ini enggak terpengaruh terhadap resistensi ya. Itu yang di luar ini nanti ya, di luar golongan makrolida ini sama cephalosporin ya. Misalnya vancomycin, antibiotik mahal ini ya, dan fluoroquinolone ya. Fluoroquinolone itu antibiotik yang populer ya. Misalnya contohnya ada 3 ya, contohnya misalnya levofloxacin ya, atau ciprofloxacin, atau mungkin yang lain ofloxacin. Banyak ya, ada berapa, itu yang terkenal 3 itu ya. Levofloxacin, ciprofloxacin, dan ofloxacin. Kemudian clindamycin. Kemudian yang lain chloramphenicol ya. Chloramphenicol ini udah agak jarang dipakai ya. Biasanya untuk demam tipoid ya pada anak-anak ya. Chloramphenicol. Dan rifampicin. Tapi kalau kita simpulkan sebenarnya yang antibiotik yang penting untuk pengobatan pneumonia itu adalah fluoroquinolone ini ya. Kalau ini sudah kebal ya, ini alternatifnya tinggal ini, fluoroquinolone ini.
Karena memang antibiotik ini masih poten dan banyak dipakai di rumah sakit. Jadi akhirnya ke sini, dan ini ada injeksi ya, injeksi levofloxacin, injeksi ciprofloxacin itu ada. Jadi terapinya ya secara spesifik ya, terapinya tadi kan mengenai resistensi ya, terapinya secara antibiotika tetapi tidak dilakukan kultur dulu ya, tidak dilakukan pemeriksaan bakterinya apa, tapi langsung diberi obat sama dokternya, karena memang tadi sudah saya ceritakan bahwa kultur itu nunggu lama ya, kultur itu harus nunggu sampai 2-3 hari karena bakterinya harus ditumbuhkan dan sebagainya. Jadi kita harus bergerak cepat ya, agar bisa cepat ditangani, maka langsung diberi antibiotik. Syukur-syukur selama 3 hari itu diberi antibiotik, hasilnya bagus ya. Kemudian juga sambil menunggu kultur ya, sambil menunggu kultur 3 hari ya baru selesai ya, karena 3 hari oh ternyata penyebabnya itu misalnya Staphylococcus. Nah, baru dokternya akan bilang, oh udah berarti harus diganti antibiotiknya, karena tergantung juga sih antibiotik itu spesifik ya. Antibiotik itu belum tentu bisa membunuh semua bakteri ya. Jadi kalau antibiotiknya spektrum sempit ya, atau narrow spektrum ya, atau spektrum sempit ya, itu hanya kuman tertentu yang dimatikan ya. Kalau misalnya hanya kuman gram negatif ya, atau kuman gram positif ya. Jadi itu gram negatif atau gram positifnya kan kita nggak ngerti ya, itu harus nunggu kultur dulu ya, nunggu bakterinya itu dicek dulu ya. Isinya bakteri apa sih, gram positif, gram negatif, atau namanya bakteri apa. Kemudian untuk CAP ya, Community Acquired Pneumonia atau CAP ya, itu untuk pasien dewasa itu diberikan golongan makrolit ya. Misalnya clindamycin ya, azithromycin ya. Atau diberikan doxycycline. Doxycycline itu turunan dari tetracycline ya. Atau bisa juga diberikan fluoroquinolone. Jadi tadi kan ini termasuk tidak resisten ya. Fluoroquinolone tadi yang memang sudah saya singgung, memang salah satu antibiotik yang bagus ya, karena memang ada bentuk injeksinya ya. Kalau makrolit tidak ada, makrolit itu semuanya oral. Doxycycline itu juga oral, kalau fluoroquinolone itu ada injeksi. Kemudian pada usia tertentu, yaitu 17-40 tahun, ya pilihannya itu doxycycline. Nah ini kita nggak ngerti ya sebabnya apa, tetapi ini secara teori seperti itu ya. Pilihannya itu adalah doxycycline. Kemudian jika penyebabnya itu Streptococcus pneumoniae, yang resisten terhadap penicillin ya, maka sekali lagi beralih ke fluoroquinolone terbaru. Bisa levofloxacin ya, bisa ofloxacin ya. Kalau yang paling baru namanya levofloxacin ya. Banyak yang lain sih, tapi kalau di Indonesia ya levofloxacin udah bagus ya. Jadi kalau dia dikasih penisilin enggak mempan ya dikasih levofloxacin begitu ya. Maksudnya. Kemudian community acquired pneumonia yang disebabkan oleh aspirasi cairan lambung ya, itu obatnya adalah coamoxiclav. Kemarin udah pernah saya singgung ya, coamoxiclav ini isinya amoxicillin dan asam flavonolat. Ya. Di mana ini sudah bagus ya, karena ada asam flavonolat yang menyebabkan kuman itu jadi mudah dibunuh ya, tidak resisten lagi ya, asam flavonolat. Kemudian untuk pneumonia yang didapat dari rumah sakit ya, atau nosocomial pneumonia, itu obatnya harus hati-hati ya, karena tadi sudah saya singgung kalau infeksi nosocomial itu kebanyakan udah kebal ya, itu yang bahaya di situ ya, bakterinya udah kebal ya, itu harus berhati-hati sekali ya, belum benar-benar melakukan terapi ya, karena kalau udah kebal diterapi nanti kebal kan percuma ya, malah bisa membahayakan pasien. Ini pertama yang diperhatikan adalah hati-hati. Dan dokter harus mengetahui ya, jadi klinis harus mengetahui resistensi yang resisten itu apa saja kan, dokternya udah tahu ya. Oh, kalau di rumah sakit ini resistennya terhadap misalnya cotrimoxazole, dia udah tahu itu ya. Dia harus diperhatikan sekali resistensi itu. Kemudian kenapa begitu? Karena rumah sakit itu kan beda-beda ya. Rumah sakit itu ada yang kumannya itu ada yang
Streptococcus misalnya, ada yang Staphylococcus. Jadi antibiotiknya juga mungkin resistensinya juga beda-beda. Di rumah sakit satu dengan yang lain itu terapinya itu mungkin beda ya. Kalau di rumah sakit A mungkin kalau orang terkena pneumonia diberi vancomycin sembuh, ya. Tapi kalau di rumah sakit B itu nggak bisa, nggak sembuh karena sudah resisten terhadap vancomycin misalnya, atau mungkin dikasih cefixim di rumah sakit A itu sudah resisten ya, karena golongan cephalosporin kan tadi dikasih cefixim sudah resisten, tapi dikasih apa di rumah sakit lain dikasih cefixim masih sembuh pasiennya, berarti itu beda-beda ya. Makanya ini harus hati-hati sekali, harus jeli ya. Kemudian terapi pendukung itu kemarin sudah saya singgung ya, terapi pendukung itu nama lainnya terapi simptomatik. Terapi pendukung itu nama lainnya terapi simptomatik. Diberikan bronkodilator ya, pasien-pasien yang mengalami bronkospasme ya, penyempitan bronkus ya, diberikan bronkodilator ya. Yang apnea tadi yang sesek ya, berikan bronkodilator. Tadi kan gejalanya itu kan sesek ya, takikardi, sesek dan sebagainya, itu diberikan bronkodilator. Bronkodilator kemarin saya singgung waktu kita bahas asma ya. Ada bronkodilator itu ada beta 2 agonis ya, ada short acting beta 2 agonis, ada long acting beta 2 agonis ya. Kalau short acting itu salbutamol ya, kalau long acting itu formoterol. Kemarin sudah saya singgung. Ada juga golongan metilsantin ya. Golongan metilsantin itu contohnya itu teopilin, ya, aminopilin, metilsantin. Itu bronkodilator ya. Kemudian untuk yang lain itu pemberian oksigen ya, kalau sesek tentunya ya. Sesek diberikan oksigen ya. Kemudian untuk sputumnya ya, sputum itu mengganggu ya, sputum itu kan cairan kental di dalam paru-paru itu kan mungkin mengganggu ya, membuat orang itu sesak ya, sesak ya. Jadi bisa dikeluarkan tapi dengan cara fisioterapi. Sputumnya itu dikeluarkan dengan teknik tertentu ya, dengan cara fisioterapi. Fisioterapi dada itu anu ya, bukan terapi obat ya, jadi terapi non farmakologi. Kemudian nutrisi yang baik, nutrisi yang memadai ya. Nutrisi yang baik itu bisa menaikkan daya tahan tubuh ya. Dan sayur, buah ya. Ini nutrisi yang memadai. Kemudian yang terakhir pemberian obat penurun panas atau antipiretik jika pasiennya demam. Pasien itu kalau demam lebih baik kalau di rumah sakit diberikan paracetamol ya, karena paracetamol itu ada bentuk injeksi atau infusnya ya. Jadi itu antipiretik terbaik itu paracetamol ya. Atau ibuprofen juga bisa, tapi ibuprofen itu kan kelemahannya nggak ada dia bentuk injeksinya. Jadi kalau ada pasien sesek nggak bisa nelan ya nggak bisa dikasih ibuprofennya, beri paracetamol ya. Nah ini antibiotik yang dipakai nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini golongan makrolid ini ya, golongan makrolid ya, ini golongan cephalosporin ya, yang banyak yang resisten tadi ya. Kalau ini enggak ya, kalau makrolid itu masih bagus ya, tidak resisten ya. Tapi ini tergantung juga terhadap apa namanya itu data demografinya. Kalau manula ya, gagal ginjal dan sebagainya itu lebih cocok pakai golongan cephalosporin ya. Tapi kalau orangnya masih sehat ya, nggak punya penyakit penyerta, nggak punya diabetes macam-macam, yang lebih pakai makrolid. Ini tergantung dari kondisi pasien ya. Ini antibiotik yang lain ya, kalau penyakitnya itu nosokomial ya, itu diberikan apa namanya itu clindamycin ya, misalnya ya, contohnya ya. Amoxicillin juga bisa ya. Kalau pneumonia ringan ya diberikan obat ini ya, cukup banyak ya alternatifnya kalau pneumonia ringan. Jadi nanti ini kan hasil kultur ya. Ini kan tahunya dari mana? Ini dari kultur tadi. Apakah bakterinya itu Mycoplasma ya, pneumoniae ya, aerogenusa macam-macam lah. Ini kan kulturnya. Kalau dari sini dokter yang tahu, oh ini penyebabnya Staphylococcus aureus, sudah dikasih sporoksim. Oh penyebabnya apa namanya itu Klebsiella pneumoniae. Oh dikasih misalnya ini mau dikasih cefepime boleh ya, masih dikasih meropenem boleh. Ya. Jadi tergantung hasil kulturnya gitu ya. Dan itu tadi saya bilang, saya sampaikan sudah memerlukan waktu beberapa hari.